Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku sayang, grade 4. Apa kabar kalian hari ini? Oke, semoga kalian masih tetap semangat ya nak. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar kembali, bertemu kembali untuk belajar. Kalian masih belajar bersama Bu Ros untuk belajar tematik ya. Oke nak, sebelum kita mulai belajar, yuk mari sama-sama kita baca selawat Al-Fatihnya. Yuk kita baca sama-sama ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Oke, yuk sekarang kalian bisa buka buku kalian ya. Kita masih di tema 1 indahnya keberagaman. Kita ke subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Silakan kalian buka buku kalian halaman 111. Kita masuk sekarang ke pembelajaran 1. Kalian buka kita sebelumnya, yaitu kita akan mencari informasi muatan IPS. Yuk kalian perhatikan gambar makanan berikut ya. Ini ada apa? Ya, ini ada yang namanya kerak telur ya, pinter. Kemudian ini ada apa? Ini ada papeda. Oke, sekarang makanan-makanan ini berasal dari mana? Ya, saya pengen tahu kerak telur berasal dari mana? Ya, dari Jakarta. Papeda dari mana? Papeda dari Maluku dan Papua. Papeda itu sagu ya, makanan khas dari Papua. Oke, yuk sekarang kita menelaah buku kalian halaman 112 tentang gudeg, makanan yang melegenda. Ya, kalian pernah lihat gudeg? Ya, ini gudeg. Nanti kalian baca buku kalian halaman 112. Kalian cari tahu apa itu gudeg ya. Kemudian dari makanan khas dari mana, sejarah gudeg, ya, bahan-bahan bakunya. Nanti kita akan, kalau sudah selesai kalian baca, kita akan menulis pada peta pikiran bahwa gudeg makanan melegenda. Gudeg adalah makanan khas dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oke, kemudian sejarah gudeg berasal dari daerah Kota Gede bersama dibangunnya Kerajaan Mataram Islam sekitar tahun 1500-an. Bahan-bahan gudeg itu terbuat dari nangka muda, gula aren, santan, rempah-rempah, dan daun jati. Kemudian ya, jenis-jenis gudeg itu ada apa saja? Ada gudeg kering, gudeg basah, gudeg khas Yogyakarta, gudeg khas Solo, dan gudeg khas Jawa Timur. Itulah tadi yang sudah kalian baca, maka akan kita rumuskan pada peta pikiran seperti ini ya. Silakan nanti kalian tulis di buku kalian halaman 114 ya. Nanti kalian salin, kemudian kalian nanti cari tahu makanan khas daerah lain apa saja selain gudeg yang melegenda. Ya, kalian cari tahu itu di halaman 115 ya, nanti kalian cari tahu. Ya, kemudian yuk kita merumuskan. Kalian tahu ya, halaman 116 kalian buka buku kalian. Yuk, ayo perhatikan gambar berikut. Ini ada apa? Yuk, siapa yang tahu ini namanya apa? Ya, ini namanya empe-empe ya. Makanan khas Indonesia ada empe-empe, berasal dari mana? Sumatera Selatan atau biasa disebut Palembang. Kemudian ini apa namanya? Ya, ini namanya rawon, berasal dari Jawa Timur. Kemudian ini apa namanya? Yo. Ya, ini adalah nasi pecel, berasal dari Jawa Timur juga. Kemudian
Ini ada apa yo? Ini ada papeda. Ya, papeda berasal dari Papua dan Maluku. Kemudian ini ada apa? Ayo, siapa yang sering makan ini? Ini sangat terkenal di Jakarta, yaitu nasi uduk berasal dari Jakarta. Dan ini adalah ayam betutu yang berasal dari Bali. Nah, selain makanan-makanan yang ini, Indonesia banyak lagi makanan yang terkenal seperti yang di buku kalian halaman 17. Ya, contohnya dari Sulawesi Selatan, ya, Makassar itu ada coto Makassar, Sumatera Utara ada arsik, ya, ada bulung gadung, di Aceh ada mie Aceh. Nah, yang terkenal lagi dari Sumatera Barat yaitu Padang. Ya, apa yang paling terkenal? Ya, rendang. Ya, kita sering kita makan ya rendang, itu berasal dari Sumatera Barat. Oke, nanti kalian baca buku kalian juga ya, halaman 117. Sekarang kita masuk ke muatan IPA. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat bunyi. Yuk, sifat-sifat bunyi itu ada apa saja? Ya, 1. Sifat bunyi bahwa bunyi dapat dipantulkan. Dan yang kedua, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan itu ada ada berapa? Ada berapa macam jenis bunyi pantul? Yaitu ada 3. Yang pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli, ya, dimana bunyi pantul akan terdengar ketika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat dekat. Contohnya, suara akan terdengar lebih keras ketika bernyanyi di kamar mandi. Ya, itu disebut bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Saat kamu nyanyi di kamar mandi, ya, kamu akan kelihatan suara kamu terlihat lebih keras, ya. Atau suara musik dalam ruangan tertutup, ya, akan lebih keras dibanding suara di lapangan, ya. Kalau di lapangan karena sudah menyebar ke udara. Kemudian ada yang namanya gaung. Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Misalkan bunyi aslinya Indonesia, karena bunyi pantul Indonesia, ya. Nanti yang kedengar hanya Insya, ya. Iya, karena tidak terdengar jelas bunyi aslinya. Kemudian ada gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli, ya. Biasanya kita akan gema itu bisa kita dengar ketika kita berada di dalam gua, ya, atau di perbukitan. Nah, sekarang bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak. Benda lunak ini disebut peredam bunyi. Apa saja benda-benda lunak itu peredam bunyi? Yaitu salah satunya ada karpet, ada goni. Goni itu karung goni. Kemudian ada kertas, ada kain, ada busa, ada wol, dan satu lagi ada styrofoam. Ya, itu adalah benda atau peredam bunyi. Di mana kita biasanya peredam bunyi itu biasa kita dibuat itu untuk di bioskop dan di studio rekaman. Fungsinya untuk apa? Supaya kita tidak saat berada di bioskop, contohnya ya, kita tidak bisa mendengar suara dari luar. Kita hanya bisa mendengar suara yang ada di dalam bioskop. Jadi, suara di luar ruangan tidak bisa kita dengar karena sudah diserap oleh karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Ya, begitu juga di studio rekaman. Saat rekaman, studio itu tidak bisa mendengar suara dari luar karena sudah diserap atau diredam oleh benda-benda ini. Oke, paham ya, Nak? Nah, sekarang tugas hari ini adalah kalian mengeksplorasi di halaman 113. Kalian mencari tahu makanan khas daerah halaman 115
Dan ayo presentasi kegiatan 1 dan 2 halaman 119 dan 120. Semangat ya sayang. Oke, tetap semangat, tetap giat ya, mau belajar. Oke. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Uras ucapkan semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu lagi esok hari. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.